membuat suatu proposal, ya kita perlu membuat analisis dulu proposal itu mau apa, ya, mau apa proposal itu. Nah, tentu kita harus mencari latar belakang atau secara umum alasan untuk kita melakukan suatu kegiatan. Nah, ini alasan untuk kita melakukan suatu kegiatan atau alasan mengapa kita mengambil judul tersebut misalnya ya. Nah, itu salah satu cara yang direkomendasikan ahli yaitu menggunakan analisis SWOT istilahnya. Ya, istilahnya analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan tertentu. Ini kan bahasa teknisnya ya, bahasa teknisnya. Maksudnya dalam analisis SWOT itu suatu cara sebenarnya ya yang biasa digunakan dalam bidang bisnis ini. Tapi SWOT ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, tidak hanya bisnis ya. Jadi metode menganalisis, merencanakan strategi yang digunakan untuk memonitor ya, atau kalau kita kan belum memonitor ya, masih mengevaluasi ya, lingkungan. Lingkungan itu bukan secara umum lingkungan biologi ya, bukan istilah lingkungan biologi, tapi lingkungan apa yang ada di sekitar kita. Apa yang ada di sekitar kita, apakah itu lingkungan eksternal, lingkungan yang di luar, atau lingkungan yang ada di dalam. Tentu ada tujuan tadi ya. Dalam hari ini kita misalnya tujuannya mau membuat proposal. Nah, kita harus tahu apa-apa ya yang perlu kita evaluasi. Nah, nanti kita beri contohnya. Nah, SWOT itu singkatan dari strength atau kekuatan, kemudian weaknesses atau kelemahan, kemudian opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Jadi SWOT pada dasarnya singkatan dari tiga kata: strength, weakness, opportunity, dan threat. Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Nah, di sini secara garis besar ya bisa dikatakan kekuatan itu yang mampu mengambil keuntungan dari suatu peluang. Jadi ada kekuatan, ada peluang nanti ya. Jadi bagaimana kita mengambil suatu keuntungan dari peluang. Kemudian kelemahan itu adalah sesuatu yang bisa mencegah keuntungan dari peluang. Jadi yang disebut kelemahan itu mencegah keuntungan dari peluang. Kemudian kekuatan yang mampu menghadapi ancaman. Jadi ada kekuatan, ada kelemahan, ada harapan, Pak, kemudian ada ancaman ya. Kemudian kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman menjadi nyata. Jadi suatu kelemahan itu malah menjadikan ancaman itu menjadi nyata. Nah, seperti apa? Nah, mungkin Anda bingung masih ini ya, dalam istilah-istilah ini bingung. Tapi kalau lihat contohnya nanti mudah dipahami, bahkan dan dihayalkan bisa gitu ya sebenarnya. Yang penting kita paham dulu arti singkatan ini paling ada SWOT ini: strength, weakness, opportunity, threat. Nah, di sini ya contoh di sini ada beberapa kuadran ini: strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, threat, ancaman. Jadi kalau entah dari dalam diri kita misalnya, atau dari dalam produk, atau dari dalam sesuatu yang mau kita evaluasi itu, di situ ada kekuatan, tapi ada kelemahan. Dimana kekuatannya akan membantu, ya, sedangkan kelemahannya akan menghambat. Kemudian dari luar, dari faktor luar ada peluang. Ya. Peluang ini akan membantu ya kekuatan ini, sedangkan
ancaman itu juga akan menghambat kekuatan ini. Nah, jadi supaya mudahnya kita buat contoh di sini ya, potensi misalnya di tempat Anda banyak tumbuhan rumbia gitu ya, tumbuhan rumbia. Nah, bagaimana sih potensi dari tumbuhan rumbia itu? Nah, di sini kita harus bisa menganalisis, mengevaluasi dengan menggunakan SWOT. Nah, di sini ya, misalnya strength kekuatannya bahwa di tempat Anda itu setelah Anda amati ternyata jumlah rumbianya banyak sekali. Banyak tanpa ditanam pun banyak ya di ya kita nyumbangkan ada misalnya di Lok Baintan. Nah, itu kan banyak sekali rumbia di seberang sini, seberang sana, banyak sekali. Dan kemudian juga salah satu kekuatan bisa juga dikatakan kelebihan sini ya. Sebenarnya rumbia itu kan banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Entah jadi sagu, daunnya jadi apa gitu, batangnya jadi apa gitu ya, buahnya jadi ambil kolang kaling misalnya. Banyak ya manfaatnya. Nah, di sini kan kelebihan dari rumbia tersebut. Ya. Sekarang weaknessnya, kelemahannya apa? Maksud kelemahan itu bukan kelemahan rumbianya ini, tapi eh, bagi si masyarakat itu kita lihat di sini bisa bahwa jumlah individunya tadi kan eh, kelebihannya banyak, tetapi sebenarnya kelemahannya kalau kita lihat dari potensi ya, potensi nilai ekonominya ini, itu masyarakat tidak banyak memanfaatkan sehingga kecuali untuk keperluan umum biasa aja bisa dimanfaatkan juga cuma tidak banyak dimanfaatkan. Jadi ya mungkin dianggap seperti hutan liar lah, tidak atau tidak begitu diperdulikan ya. Kalau perlu ya diambil, kalau ada perlu biarkan gitu kan ya. Karena itu juga ya dibiarkan alami aja, tumbuh alami. Ini kan kelemahannya. Padahal mungkin kalau orang tahu strength-nya, kelebihan bahwa lumbia itu banyak manfaatnya, nah bisa saja orang kan akan menanam tumbuhan itu ya. Tapi karena tidak begitu dipahami manfaatnya lalu dibiarkan tumbuh alami. Istilahnya kalaupun mati ya ada peduli juga orang, misalnya tanam tuh mati kah rusak kah ada peduli juga karena ya tidak banyak dimakan. Padahal tadi dia banyak kelebihan sebenarnya, banyak kelebihan. Nah, kemudian opportunity harapannya di mana kelebihan rumbia ini kan nah, tadi banyak manfaatnya. Sebenarnya opportunity-nya di luar itu banyak orang misalnya perlu sagu misalnya. Kalau rumbia itu misalnya dia menghasilkan sagu, sebenarnya di luar banyak orang perlu sagu. Bukan hanya di wilayah Lok Baintan, tapi juga di wilayah Kalsel, bahkan di seluruh provinsi Indonesia atau malah di luar negeri. Jadi potensi ekspornya sangat luar biasa sebenarnya. Karena banyak manfaatnya, banyak orang perlu sagu. Nah, ini kan opportunity harapannya. Jadi kalau bisa misalnya dengan harapan ini dan kekuatan ini jumlah individunya melimpah, itu kan banyak, manfaatnya banyak. Ternyata di sana tuh banyak sekali orang perlu sagu. Nah, ini kan kalau bisa dimanfaatkan dengan benar ya, dimanfaatkan dengan maksimal, tentu rumbia itu sangat apa, potensinya sangat luar biasa untuk ekonomi masyarakat ya misalnya. Nah, lalu ancamannya apa? Nah, ancamannya tuh sebenarnya rendahnya kemampuan masyarakat memanfaatkan. Nah, ini kan ancamannya. Ancamannya apa? Artinya di sini ya akhirnya tidak ada gunanya juga banyak rumbia, tumbuhan rumbia ya memang akhirnya jadi tanaman liar. Kenapa? Karena manfaatnya tadi ancamannya masyarakat yang tidak mampu menggunakan dengan maksimal. Nah, jadi di sini misalnya ya kalau Anda angkat menjadi bahan penelitian misalnya atau bahan pemanfaatan rumbia. Nah, dari sini Anda bisa membuat suatu alasan kenapa sih harus rumbia yang Anda angkat
dalam proposal pengabdian Anda, ya. Bukan mungkin di sana juga ada pohon rambai, ya, ada nipah, ada nyiur, tapi kenapa yang Anda angkat rumbia? Nah, di sini Anda dari SWOT ini Anda bisa membuat latar belakang alasan-alasannya itu, nah, untuk bisa mengangkat tumbuhan rumbia ini.